Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi wajah-wajah mengantuk yang tengah bahagia nih sepertinya ya. Tapi biar ngantuk tapi bahagia banget. Habis nonton kayak yang habis pada nonton timnas lawan Arab Saudi, masih penasaran sebenarnya bisa menang harusnya. Iya, semalam permainannya bagus banget loh. Dari awal tuh bagus banget, jual beli serangan tuh luar biasa Indonesia ya. Bangga banget kita. Makan urap di Jombang, Silia malah cemberut. Cakep. Arab aja ditahan imbang. Australia kami tidak takut. Nextnya Australia nih King Indo nih bos. Ntar lagi bisa kita harusnya ya. Harus bisa. Nah kita kalau berbicara mengenai janji diucapkan, janji dilontarkan, janjinya manis-manis, tapi harus ditepatin dong. Buat para cagup kayaknya nih disindir sama Cia nih. Para cagup yang pernah janji berikan hunian untuk masyarakat Jakarta. Nah, cagup Jakarta khususnya nih, nah kita akan nanti bahas itu di Apa Kabar Sosial Pagi. Sementara ini kita akan berikan dulu informasi-informasi pilihan untuk Anda pemirsa, di antaranya mengenai kebakaran nih yang kembali terjadi dan kali ini melanda ada 2 rumah warga di Jalan Pejambon 1 di Gambir, Jakarta Pusat. Pemirsa, api yang terus membesar membuat warga pun panik. Warga berusaha menyelamatkan harta benda milik mereka. 9 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api kemudian berhasil dipadamkan dengan 30 menit setelah kebakaran itu terjadi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta kita beralih ke Makassar pemirsa, ada penangkapan seorang pelaku kasus pencurian yang berlangsung dramatis. Polisi mengejar pelaku dengan berenang dan juga menggunakan perahu. Ya, saking dramatisnya pelaku juga akhirnya tertangkap pemirsa. Ini adalah aksi dramatis yang terjadi saat seorang pelaku pencurian handphone di dalam rumah sakit yang berusaha melarikan diri dari polisi Polrestabes Makassar di Jalan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ini kabur dan kemudian masuk ke parit. Berusaha berenang menghindari tangkapan petugas. Tapi yang tidak disangka polisi juga ikut ngejar, ikut berenang dan juga menggunakan sampan. Alhasil pelaku akhirnya bisa ditangkap setelah kelelahan kabur dari kejaran polisi. Pelaku ini adalah ternyata penjahat kambuhan pemirsa dan sudah berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa. 2 pelaku hipnotis ditangkap tim gabungan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau bersama dengan Satreskrim Polresta Barelang Batam. Kedua pelaku ini ditangkap dengan kondisi yang juga pada saat itu polisi berusaha untuk menghalangi ya dari aksi kedua pelaku ini. Ya, pelaku ditangkap setelah menguras harta korban tidak main-main, jumlahnya sampai 273 juta rupiah, kena hipnotis, uangnya hilang. Nah, video rekaman CCTV ini menjadi bukti kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku hipnotis ini. Jadi harus memang berhati-hati sekali dengan orang-orang yang tidak kenal lalu mencurigakan gerak-geriknya menjadi seperti ini. Yang jadi korban adalah sudah berusia lansia dan ada 273 juta rupiah yang kemudian raib diambil oleh para pelaku hipnotis ini. Selanjutnya pemirsa, ada nasib naas yang dialami oleh pengendara sepeda motor. Ini terjadi di Lebak, Banten. Demi menghindari kakek yang saat itu sedang bersepeda ontel, lagi nyebrang jalan, pengendara sepeda motor yang berboncengan ini terjun ke got sedalam 2 meter. Yang Anda saksikan pemirsa merupakan rekaman CCTV yang memperlihatkan saat pengendara sepeda motor yang berboncengan terjun ke got di Kampung Ranca Caruluk, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Kecelakaan ini terjadi saat pengendara melaju dari arah Cileles dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang kakek dari arah Mandala yang pada saat itu hendak menyeberang dengan menggunakan sepeda. Karena berupaya menghindari sang kakek yang melintas dengan sepeda ontel itu, pengendara yang berboncengan itu pun hilang kendali lalu kendaraannya oleng ke arah kiri dan masuk ke got. Kedua korban yang mengalami luka itu dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan.
Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur. Ya, kunjungan kerja ini dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 hari, sejak Kamis hingga hari ini. Nah, setibanya di Bandara Internasional Juanda Kamis petang, Jokowi pun langsung menuju ke Tegalsari, Surabaya. Dalam kunjungan kerjanya ini, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan sejumlah infrastruktur lagi. Kegiatan Presiden Jokowi pun ini akan diakhiri dengan dilakukannya peresmian jembatan layang Juanda di Sidoarjo. Ya, sementara itu Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Maha Mulia Seri Sultan Bolkiah, ya, dia Hasanah Bolkiah. Mohon maaf, menemui Maha Mulia Seri Sultan Haji Hasanah Bolkiah di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam. Nah, pertemuan ini membahas berbagai isu yang strategis untuk kedua negara. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia ingin menjajaki peluang kerjasama dengan Brunei dalam bidang industri pertahanan. Adapun kerjasama mengembangkan sistem dan juga peralatan pertahanan. Kemudian di bidang pendidikan, Prabowo berharap Brunei dapat mengirimkan personil militernya untuk melanjutkan studi di Indonesia di masa yang akan datang. Kemenhan Republik Indonesia saat ini tengah melakukan transformasi Universitas Pertahanan Republik Indonesia menjadi lembaga yang berorientasi pada penelitian dan juga berkelas dunia. Usai pertemuan, Menhan Prabowo dijamu makan siang secara private oleh Sultan Hasanah Bolkiah. Setelah jamuan makan siang, Prabowo kembali ke bandara untuk melanjutkan kunjungan kerja ke Laos. Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas. Ya, ada Bribda Eklesia yang akan mengabarkan Anda di kawasan Tamrin. Silakan Bribda Eklesia. Baik, terima kasih Alfat dan juga Syira. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Tepatnya saat ini saya berada di kawasan Patung Kuda. Untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Abdul Muiz yang akan menuju ke arah Tamrin maupun Sudirman tampak cukup ramai. Terlihat memang sudah adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini menjelang jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya dari arah Budi Kemuliaan yang akan menuju ke arah Gambir maupun Medan Merdeka Selatan tampak cukup ramai, terjadi ketersendatan sesekali di kawasan ini dikarenakan antrian traffic light yang berimbas hingga 300 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light dikarenakan di kawasan ini banyaknya dilintasi oleh pejalan kaki yang sedang berolahraga. Untuk itu kami menghimbau kepada para pejalan kaki untuk menyeberang jalan menggunakan zebra cross di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi busway dan juga angkutan besar lainnya. Untuk itu kami menghimbau untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam mencapai 226 kasus laka lantas yang mengakibatkan 32 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat dan 287 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 99 terjadi di jalan tol. Untuk itu faktor penyebab laka lantas diantaranya karena gagal saat menyalip sehingga terjadi kecelakaan dan banyaknya kecelakaan yang terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Untuk itu kami menghimbau untuk tetap berkonsentrasi pada saat berkendara. Demikian informasi situasi arus lalu lintas dan selanjutnya kembali kepada Alfat dan juga Syira. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia mengabarkan langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta. Kami jeda dulu pemirsa, kami akan hadirkan nanti informasi mengenai kasus pembunuhan di mana ada seorang suami yang membunuh istrinya sendiri.
informasi lengkapnya. Usai jeda tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, terduga pelaku pembunuhan istri yang terjadi di Jalan Sepat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini telah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu sore. Nah, saat ini pemirsa, terduga pelaku yang merupakan suaminya sendiri itu berinisial A sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut dari pihak polisian untuk mengetahui secara pasti motif pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian mengatakan peristiwa ini bermula dari adanya percekcokan karena permasalahan keluarga. Kemudian sang suami mengambil pisau dapur dan langsung menusuk ke sang istri. Kondisi korban yang mengalami luka tusuk akhirnya dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Sementara itu sang suami berhasil diamankan oleh pihak keluarga dan warga pun langsung menyerahkan ke polisi. Saat ini pelaku telah diamankan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus pembunuhan ini, di mana seorang suami membunuh istrinya sendiri, kita sudah terhubung bersama dengan AKP Nurma Dewi, selaku Kasih Humas dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bu Nurma Dewi. Halo, ya selamat pagi, mohon izin, maaf saya di jalan, jadi nggak apa-apa ya Mas, izin. Baik, nggak apa-apa Bu. Kita ingin tahu Bu mengenai kasus ini, kronologi kejadiannya seperti apa sehingga menyebabkan apa sih yang memicu terjadinya penusukan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri ini? Iya, jadi pemicunya berawal dari percecokan dari permasalahan keluarga. Jadi suami istri ada permasalahan, kemudian cekcok, bertengkar, yaitu berakhir dengan penusukan. Gitu Mas. Ya, dari apa yang disampaikan mungkin dari keterangan saksi, kemudian juga apa yang disampaikan pelaku, ini memang percekcokan kerap terjadi sebelumnya, Bu? Ya, jadi kalau menurut keterangan dari saksi-saksi, memang kebiasaan dari suami istri itu memang biasa bercekcok atau bertengkar. Itu sudah seperti biasa. Yang mendengar dan melihat. Oke, pada saat kejadian apakah memang pelaku sudah menyiapkan pisau sebelumnya atau itu tindakan spontan? Dari keterangan tersangka itu dia mengambil pisau, bukan disiapkan, jadi dia masuk ke dapur, kemudian dia kembali ke kamar, itu terjadi penusukan terhadap istrinya yang lagi berbaring tempat tidur, gitu Mas. Iya. Benarkah Bu bahwa penusukan itu dilakukan di depan anaknya dan anaknya berusia berapa? Jadi anaknya itu ada di ruangan atau tempat tidur, ya. Untuk usianya 4 tahun, Mbak, menuju 5 tahun. Jadi memang kita sesalkan sekali karena kejadian di depan anaknya sendiri. Oke, dengan konstruksi kasus ini pasal apa yang dikenakan pada pelaku? Untuk pasal yang dikenakan yaitu 44 Undang-Undang KDRT pasal 3, Mbak. Jadi kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban. Itu. Untuk hukumannya ancamannya 15 tahun, kemudian dendanya 45 juta. Baik, nasib si anak bagaimana jika kemudian bapaknya sekarang sudah ditangkap, ibunya juga sudah meninggal dunia? Iya, jadi untuk anaknya sekarang diasuh oleh neneknya, nenek ibu dari korban, ya, jadi ibu dari ibunya. Jadi sekarang diasuh dan diamankan, jadi untuk traumanya apanya itu jadi masih ditangani oleh neneknya, Mbak. Baik. Kita doakan saja mudah-mudahan anaknya tidak trauma, psikisnya tidak terganggu. Gitu. Kita sama-sama mendoakan. Terima kasih AKP Nurma Dewi sudah memberikan informasi kepada kami. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Bu Nurma. Ya, terima kasih. Pemirsa, kami hadirkan sejumlah informasi lainnya, diantaranya sejumlah anggota DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat periode 2024 hingga 2029 mengajukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan surat keputusan atau SK
pengangkatan anggota DPRD-nya. Waduh, dijadikan agunan ke bank ya, Iya. SK-nya ya. Ini dilakukan oleh para anggota DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat usai mereka dilantik. Usai pelantikan nih untuk anggota DPRD periode 2024-2029. Nah, sejumlah anggota DPRD ini ternyata di Subang ini ramai-ramai menjaminkan SK pengangkatannya ke Bank Jawa Barat. Mereka mengajukan pinjaman dana dengan modal SK pengangkatan sebagai anggota dewan. Nah, rata-rata para anggota dewan yang terhormat ini mengajukan pinjaman sebesar 500 juta rupiah per orang hingga 1 miliar rupiah. Pinjaman ke bank itu memang akan digunakan para wakil rakyat terpilih tadi untuk melunasi hutang-hutang biaya kampanye yang sudah keluar. Nah, para anggota dewan ini akan mencicil pinjaman dana itu nantinya dengan potong gaji katanya sebagai anggota DPRD Subang selama 5 tahun ke depan. Menurut Sekretaris Dewan DPRD Subang, pinjaman uang ke bank dengan menjaminkan SK pengangkatan ini adalah urusan pribadi masing-masing anggota dewan. Nanti kita akan serahkan itu SK-nya itu ya, yang dari gubernur itu petikannya gitu ya. Tapi udah berapa Pak nominalnya? Ada Ini tergantung sih orang ataupun anggota yang akan mengajukan berapa usulan dia mengajukan permohonan. Jadi ini beda-beda. Baik pemirsa, kita nanti akan jeda dulu. Kita akan membahas soal janji-janji hunian layak yang kemudian sudah diumbar nih oleh para cagup Jakarta yang akan berkontestasi. Kita juga akan melihat kondisi terkini di Kampung Bayam, di mana ini lokasi yang kemudian kemarin sempat digusur, lalu dibangunkan Masih jadi polemik rusunnya, ya? tapi kemudian dialihkan lagi. Banyak permasalahan di sana, pelik. Kita akan lihat bagaimana kondisi terkini di sana. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berbincang santai bersama rekan wartawan di salah satu restoran di Jakarta Pusat pada Kamis siang. Ridwan Kamil menyatakan akan mengumumkan nama-nama tim pemenangan dari pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho. RK menyebut memang butuh waktu untuk memfinalisasi nama-nama tim pemenangan karena melibatkan koalisi yang besar. Ridwan Kamil menyebut tim suksesnya harus diisi dengan orang-orang yang baik secara manajerial dan dapat menjaga keharmonisan. Nanti akan disampaikan kepada media struktur tim pemenangan dari pasangan Ridho. Perbedaannya karena kami koalisinya agak besar sehingga mengkomunikasikan nama-namanya untuk musyawarahnya lebih kelamaan. Jadi di waktu terdekat seberesnya pasti kita lakukan, kita sampaikan ke media. Sementara itu, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno mengunjungi kediaman Gubernur Jakarta periode 1997-2007 Sutioso di Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung menyampaikan susunan tim pemenangan kampanye di rumah Bang Yos. Nama Lis Hartono atau yang dikenal dengan sebutan Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim pemenangan karena ingin menghadirkan tim yang gembira ria tapi serius. Ketua Dewan Pengarahnya adalah Profesor Todung Mulya Lubis. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Bang Yos berpesan kepada pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan ini, jika terpilih menjadi gubernur Jakarta harus dapat menyatukan keberagaman dan melanjutkan program-program yang belum terselesaikan. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Fatima Albar, Muhammad Rafi, Asbin Benef, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, warga ex Kampung Bayam yang tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol Pademangan di Jakarta Utara ini, kini memang mereka harus menanam sayuran, bahkan mereka ternak ikan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Polemik yang terus terjadi ini, mereka berharap agar
bisa mendapatkan hunian yang lebih layak lah, dan juga mereka bisa dapat lahan pertanian untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Usai meninggalkan Kampung Susun Bayam, warga ex Kampung Bayam yang kini tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara ini harus memikirkan nasib mereka bagaimana. Dengan berbekal ilmu bercocok tanam dan juga ternak hewan, kelompok tani yang tergabung dalam warga ex Kampung Bayam memanfaatkan lahan seadanya untuk menanam sayur, buah-buahan, serta membuat kolam untuk ternak ikan. Bangunan semi permanen itu disulap menjadi lebih asri lagi dari sebelumnya, namun tidak dengan hunian di dalamnya. Dengan kondisi seadanya itu, warga ex Kampung Bayam ini harus bertahan hidup. Warga ex Kampung Bayam berharap ke depannya pemerintah lebih memperhatikan rakyat dengan memberikan hunian yang layak dan juga ruang untuk kelompok tani berkebun untuk menunjang perekonomian mereka. Baik, untuk membahas mengenai hal ini adalah satu potret kehidupan warga Jakarta yang memang masih membutuhkan hunian-hunian layak, termasuk mereka yang sempat tergusur oleh sejumlah kebijakan pemerintah provinsi begitu ya. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah yang akan diambil oleh para calon gubernur dan wakil gubernur dalam menyikapi warga Jakarta yang butuh hunian seperti ini? Sudah ada narasumber yang hadir di studio pemirsa pada pagi hari ini, ada Bang Ciko Hakim selaku politisi PDI Perjuangan, juru bicara juga dari Pramono Anung dan juga Rano Karno, Cagup dari PDIP. Selamat pagi, Bang Ciko. Selamat pagi, Bang Ciko. Pagi, Assalamualaikum, sehat semua. Waalaikumsalam, sehat, semangat Bang Ciko. Udah tenang ya Bang ya, sekarang ya Bang ya? Tenang terus. Lalu ada Bang Mulya Amri selaku juru bicara dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi Bang. Halo. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Di ujung sana ada Kang Ujang, Komarudin selaku analis politik dari Universitas Al-Azhar. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Dohir, Kang Basira. Ujang. Kita juga sudah berusaha ya untuk menghubungi dari tim pemenangan Darmakun, tapi tadi malam memang sudah oke untuk hadir di studio. Tapi hingga pagi ini berhalangan hadir, kami masih mencoba ya untuk melalui Zoom, tapi hingga saat ini belum bisa tergabung. Oke, tapi sebelum kita berdialog, kita lihat dulu potretnya ya. Betul, kita akan menunjukkan rekan kami, ada Alvin Saputra, ada curhatan warga di sana soal hunian warga. Ada Alvin, silakan Alvin. Ya baik, Alfa, Cira dan juga pemirsa, memang belakangan ini polemik dari Kampung Bayam memang masih menjadi sorotan ataupun perbincangan dari banyak masyarakat, karena memang dari warga Kampung Bayam sendiri pun masih belum mendapatkan tempat tinggal ataupun haknya untuk tinggal di rusun Kampung Bayam yang berada di Jakarta Utara. Memang untuk rusun sendiri sudah jadi, namun hak dari warga sendiri masih belum didapatkan karena memang di tempat saya mengabarkan pemirsa saat ini berada di Jalan Tongkol di Jakarta Utara. Ini merupakan bangunan sementara ataupun semi permanen yang dibangun oleh warga untuk ditinggalkan sementara saat mereka tidak punya tempat tinggal ataupun haknya yang didapat di rusun Kampung Bayam yang berada di Jakarta Utara. Ini untuk pemirsa bisa melihat, inilah situasi terkini bangunan ataupun tempat tinggal sementara dari rumah warga rusun Kampung Bayam yang belum mendapatkan haknya untuk tinggal di rusun. Namun banyak para warga memang bergotong royong untuk membangun rumah sementara yang saat ini pemirsa bisa melihat di layar kaca. Inilah bangunan sementara yang warga ataupun ex rusun Kampung Bayam membangun bergotong royong untuk ditinggalkan sementara sampai para warga mendapatkan haknya. Dan untuk pemirsa, untuk menanyakan lebih lanjut terkait kronologi dan juga kehidupan dari warga Kampung Bayam, saya akan ajak pemirsa untuk berbincang. Halo Pak, dengan Bapak siapa ini? Purkon. Dengan Pak Purkon ya. Pak, bisa dijelaskan Pak untuk kronologi awal seperti apa sih Pak sampai Bapak tergusur dan bisa tinggal di sini sementara nih Pak? Ya, pada saat pemimpin Gubernur Anies Rashid Baswedan, kami 2021 tanggal 25 Januari tepatnya kami sudah di sini. Ini adalah hunian sementara yang memang warga membangun. Setelah kami dipercaya diberikan resume santunan untuk menunggu pembangunan Jakarta International Stadium dan berikut permukiman kami dan perkebunan di sana di Jakarta International Stadium gitu. Nah, artinya setelah lama kita di sini
2022 gedung tersebut sudah diresmikan, bahkan kami sudah diberikan SK keputusan dari Pak Wali Kota dan nomor unit masing-masing sudah dikocok. Jadi artinya kami sebagai kelompok tani yang memang dulu sudah menaruh harapan kepada pemerintah, artinya pemerintah yang berkomitmen kepada masyarakatnya, alhamdulillah di sana kami telah dibangunkan, ya selesailah semuanya. Dan rasa kekecewaan itu setelah Anies Rashid Baswedan telah purna baktinya, ya kami dipersulit. Nah bahkan sampai tanggal 13 Maret kami kuasain fisik di sana agar dapat dialog dengan PJ Gubernur, namun tidak juga kunjung seperti bara panggang api jauh bara lah ya kan. Nah artinya setelah kami di sana ya sama sekali belum ada respon. Akhirnya kami mengadukan nasib kepada DPRD. Pada saat itu DPRD juga dari Komisi Nasdem, PKB dan PKS ya kan mengundang seluruh terkait baik PJ Gubernur dan yang hadir cuma dari Direktur Utama PT Jakarta Perpetindo. Saya ingat sekali, poinnya cuma hanya 2. Dalam 1 bulan itu mereka akan selesaikan karena mereka alasan baru selesai diperiksa oleh BPK. Kami nggak paham. Sebenarnya alur birokrasi kan sudah selesai. Ya, Pak, untuk sebelum lanjut nih Pak, Bapak untuk rumahnya yang mana nih Pak? Nah, ini Bapak rumahnya. Boleh saya masuk Pak? Lihat rumahnya boleh ya Pak ya? Ya baik pemirsa, inilah kondisi rumah yang Bapak Furkon sempatkan. Inilah suasana dalam dari rumah ya pemirsa. Pak ini katanya untuk layoutnya seperti di Kampung Bayam juga ya Pak, di rusun ya? Kita permintaan ke gubernur dulu ini atas ya kan ada para-paranya dan berikut kamar. Nah mirip karena harapan dan impian kami yang sudah terwujud itu di Kampung Susun ini ya ini kita minta ada para-paranya gitu kan, selain perkebunannya gitu di sana. Begitu. Ya baik, ini pemirsa inilah situasi dalam dari rumah Bapak yang di tempat tinggal sementara. Memang rumah ini berdindingkan dari papan dan juga bangunan ini dari semi permanen dan juga bangunan sementara. Pak ini untuk bangunannya berarti nggak permanen ya Pak? Ya ini kita nggak permanen, cuma kita karena bahan-bahan yang masih bisa digunakan kita pergunakan gitu. Dulu yang tempat tinggal kita dulu yang sekarang dibangun itu kan tempat tinggal kita dulu. Berikut kita bertani karena kenapa kita disebut kelompok tani, karena kita kelompok tani. Nah setelah itu kita diedukasi dan disekolahkan lah oleh pemerintah dulu kan, oleh Anies Rashid Baswedan dan sampai memiliki sertifikat kelompok tani gitu. Berarti udah berapa lama nih Pak tinggal di sini nih Pak, di bangunan semi permanen ini? Pokoknya dari kita 2021 sampai 2003 bulan Maret sampai bulan November dan saya dipenjarakan, ditangkap ya kan, itu kurang lebih sampai sekarang 2024 juga ya, sampai sekarang kurang lebih ya 2 tahun lebih ya, 2 tahun. Pak ini untuk proses untuk membangunnya berapa lama nih Pak dengan para warga bergotong royong nih Pak? Ya memakan waktu kurang lebih 6 bulan lah, karena dari 2020, 2021 bulan Januari kita di sini udah. Cuman kalau untuk listrik sama air gimana nih Pak di tempat tinggal semi permanen ini Pak? Ya awalnya sebelum kita kuasain fisik dan saya belum ditangkap dan warga belum dikeluarkan di Kampung Susun Bayam, itu kita mandiri bayar listrik itu ya atas nama kelompok lah, tapi nama saya pribadi ketua kelompok tani. Nah setelah itu karena kan dicabut, akhirnya kita ke sana ke Kampung Susun Bayam dari bulan Maret itu. Nah ya sekarang karena Jack Pro harus bertanggung jawab dengan fasilitasnya, cuma ya alhamdulillah ya hanya listrik aja sih. Mereka harus tanggung jawab, baru 3 bulan inilah mereka menangani 3 bulan. Ya baik pemirsa, inilah memang kondisi memang dari warga juga baru mendapatkan listrik dan juga air baru 3 bulan terakhir ini, karena sebelumnya tidak mendapatkan pasokan listrik dan juga air dari pemerintah Kota Jakarta. Pak ini berarti kalau untuk terkait pendidikan anak-anak seperti apa nih Pak di daerah sini Pak? Ya kemarin sih sempat tersendat ya, jadi ada hampir seluruhnya karena domisili kita tidak sesuai, nggak seperti di Jakarta International Stadium ya kan. Ya kita NIK-nya nggak aktif, akhirnya banyak juga yang di swasta. Ya segala upaya karena anak ini sebagai generasi ya kita harus terus. Jadi kita juga di sini melainkan anak harus sekolah, kita juga harus membuat fasilitas anak belajar juga. Ya Pak, berarti kalau untuk kehidupan sehari-hari seperti apa nih Pak untuk
kehidupan apa makan bertanam atau gimana Pak? Ya karena kita petani ya, kebiasaan kita bertani ya, paling nggak hari ini sampai selanjutnya mudah-mudahan ya kalau bisa seperti dulu kita bisa ngejual ya, paling nggak sekarang kita masih untuk ketahanan pangan dulu lah, ketahanan untuk sendiri gitu. Ya Pak, katanya Bapak juga bertanam ya untuk dimakan sendiri ya, untuk itu yang mana Pak pohonnya Pak? Ya kayak modelnya tomat kan ya, cabe ya, di sini melon ya, karena kita dulu kan petani apa aja ditanam, yang terpenting adalah mendapatkan ekonomi, lalu kita bisa terus menumbuhkan ekonomi mandiri lah. Sebenarnya pemerintah yang harus melihat ke sini gitu. Ya Pak, ini kan untuk sebentar lagi kan memasuki masa pilkada nih Pak, itu untuk calon-calon gubernur kan sudah berjanji nih untuk Kampung Bayam ini Pak. Ini gimana Pak tanggapannya dan harapannya seperti apa nih Pak? Ya harapannya kan pemerintah dibangun oleh masyarakat rakyat. Jadi pemerintah harus berkomitmen pada rakyat ya, masyarakat. Harapannya ya jangan cuma hanya buat program tapi nggak dilaksanakan gitu. Tetap aja masyarakat tertindas kan gitu, atau tidak keadilan diterapkan ya. Harapannya apa yang sudah dibuat oleh pemerintah dulu untuk warganya, penataan kotanya, penataan peradaban warganya dikembalikan. Kayak kami Kampung Bayam itu, kami kan sudah dibuat tempat tinggalnya, tempat ekonominya di JCT, kembalikan lah gitu kan. Karena itu peruntukannya warga, bukan komersil kan gitu. Ya, baik Bapak, makasih banyak ya Pak ya untuk informasinya ya Bapak ya. Ya baik pemirsa, itulah memang tanggapan dari para warga Kampung Bayam yang saat ini tinggal sementara di bangunan semi permanen yang berada di daerah Jalan Tongkol di Jakarta Utara. Memang dari para warga juga mengharapkan haknya untuk bisa diberikan tempat tinggal yang layak untuk nantinya bisa menempati rusun di Kampung Bayam, Jakarta Utara. Demikian, kembalikan ke studio untuk Alfat dan Syira. Baik, terima kasih Alvin Saputra, informasi langsung dari Kampung Bayam, Jakarta Utara. Kita pagi-pagi sudah belanja masalah, ada berbagai macam masalah yang tengah dihadapi. Salah satunya juga perekonomian mereka tersendat-sendat di sana dan kehidupan mereka juga tidak layak. Sudah siap menjawab, tapi ditahan dulu ya. Kita akan hadirkan nanti, usai jeda kami segera kembali. Setiap pemilu, para calon pemimpin selalu memberikan janji-janji manis kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi pemilihnya. Termasuk di Jakarta yang selama ini menjadi barometer bagi partai politik dalam menghadapi pilkada serentak. Jakarta yang ditinggalkan Anies Baswedan memang masih memiliki permasalahan yang pelik, yaitu hunian yang layak bagi masyarakatnya, terutama di daerah-daerah padat penduduk. Pasangan Ridwan Kamil Suswono melontarkan janji akan memberikan hunian yang layak bagi warga Jakarta. Hal itu juga menjadi janji pasangan Pramono Rano dan Darmakun. Keduanya memiliki janji yang sama dengan program yang berbeda. Ketiga pasangan yang berkontestasi di Pilkada Jakarta ini tentunya ingin menarik simpati masyarakat Jakarta yang memang rindu hunian yang layak. Lantas, apakah program tersebut bisa diwujudkan? Atau sekedar janji-janji yang manis ketika maju pilkada? Karena Jakarta memiliki segudang masalah yang harus dibenahi siapapun pemimpinnya nanti. Tim TV One mengabarkan. Iya, tadi di segmen sebelumnya kita sudah belanja masalah, kita sudah dengarkan permasalahan pelik yang dihadapi oleh warga di Kampung Bayam. Lalu, apa yang akan dijanjikan kepada para paslon pada pagi hari ini yang merupakan nanti disebut juga janji manis yang salah satunya juga harus ditepati ya. Kita ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, untuk menjawab segala macam persoalan di Kampung Bayam ini, kira-kira dari pasangan Pramono Rano ini akan fokus menyelesaikan seperti apa? Jadi permasalahan Kampung Bayam ini kan permasalahan miskin kota, permasalahan yang cukup besar ya. Kampung Bayam hanya salah satunya ya. Walaupun tidak ada yang kita bilang oh yang satu lebih prioritas dari yang lain. Makanya semua adalah prioritas. Makanya ketika Mas Pramato, Bang Rano ditanya soal apakah akan fokus terhadap banjir dan macet gitu. Kita tidak mengatakan begitu. Tidak semua orang terdampak banjir, tidak semua orang terdampak macet. Ada saudara-saudara kita yang terdampak oleh kemiskinan ya di tengah kota. Kalau kita mau jujur ada sekitar kalau tidak salah hampir 500 kepala keluarga di Kampung Bayam, sekitar 1.600-1.700 jiwa. Tahu nggak ada berapa orang miskin kota di Jakarta? Ada 500.000. Jadi hanya sekian persen. Artinya
Justru ini adalah masalah besar. Ini bukan masalah satu PR-nya titik di besar Kampung ya? Bayam. Iya. Tapi kalau kita bicara Kampung Bayam misalnya, saya punya bersyukur ada kesempatan sempat bertemu dengan Mas Furkon ya. Dan kita juga di PDI Perjuangan sudah mencoba memperjuangkan dan memediasi terkait permasalahan Kampung Bayam. Di bulan Februari tahun ini misalnya Bu Ida Mahmudah, Ketua Komisi D dari fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta juga pernah memanggil PUPR, Dinas PUPR DKI Jakarta, dan beliau mengatakan bahwa Bu Ida sudah sempat bicara dengan Pak Menteri Basuki untuk meminjamkan Wisma Atlet sementara karena dekat lokasinya dengan Kampung Bayam, tetapi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh PJ Heru itu harus menulis surat ke PUPR pusat, ke kementerian, ya kan, meminta. Tapi sampai hari ini surat itu nggak dikirim. Nah itu satu ya. Jadi in our defense dulu ya, bahwa PDI Perjuangan sudah mencoba untuk memperjuangkan apa-apa yang menjadi hak yang sangat dasar bagi saudara-saudara kita di Kampung Bayam. Tapi pada prinsipnya gini, saya cukup memahami terkait permasalahan Kampung Bayam. Mereka sempat dipindah ke Rusun Nagrak di Marunda kalau nggak salah ya. Dan itu jaraknya terlalu jauh dari aktivitas-aktivitas warga. Artinya apa? Mereka kan anaknya sekolah di mana ya. Terus kalau kita bicara soal hunian yang layak, tidak bisa berhenti di soal hunian yang layak. Apakah hunian itu jaraknya dekat dengan di mana mereka beraktivitas? Kenapa penting? Karena biaya transportasi kan juga mahal. Kalau anak sekolah berjalannya harus 1,5 jam, harus 2 jam, pulangnya 2 jam, jam 10 udah malam, jam 8 malam udah pulang. Kapan belajarnya? Ya kan? Jadi sekolah hanya menjadi formalitas, tapi nggak jadi pinter. Nah, hal-hal ini yang kita sedang pikirkan dan bagaimana caranya supaya masyarakat di Kampung Bayam bisa hidup layak dengan hunian yang layak. Dan satu hal lagi, khusus di Kampung Bayam ini kan cukup unik. Mereka adalah petani kota dalam tanda kutip. Jadi petani kota itu nggak banyak di kota metropolitan seperti Jakarta. Nah, kita betul-betul harus berpikir bagaimana ke depannya untuk bisa apa istilahnya, merekatkan gitu ya, memblend kehidupan petani di kota metropolitan, ya kan, di tengah-tengah kota, bagaimana dengan hunian yang layak. Dan hunian yang layak itu kalau bagi kami tentunya kita tidak dapat mengelak lagi bahwa hunian yang layak bagi warga miskin atau warga pada umumnya sebenarnya kalau untuk di kota Jakarta itu harus vertikal. Udah nggak mungkin lah kalau di atas tanah ya kan, artinya itu. Nah, prinsipnya kalau jujur secara konkret tentunya kami masih mencoba memformulasikan apa yang terbaik. Tetapi tadi seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami bahwa kami betul-betul menggali masalah ini dan saya tahu betul apa yang menjadi permasalahan dan itu penting. Kita masalahnya kan nggak bisa ngasih solusi bombastis tanpa kita tahu, apalagi susah juga kalau kita bukan anak Jakarta ya kamu. Agak nyindir ke sebelah, tapi kemudian yang disampaikan Mbak Ciko tadi sebenarnya juga keluar dari mulutnya Pak RK juga sebelumnya. Belum keluar dari mulutnya Pak Pramono nih. Saya ingin juga dengar dari Bang Amri mengenai hal ini. Ini sempat keluar juga hunian vertikal untuk di Jakarta. Oh sorry, kalau nggak bicara hunian vertikal, itu adalah program Pak Ahok yang notabene adalah kader dari PDI Perjuangan. Tapi ada satu hal lagi yang boleh saya tambahkan ya. Terkait soal petani kota itu tadi menanam tanaman-tanaman itu adalah program dari PDI Perjuangan yang bisa bersinergi. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri pernah mengatakan dalam pidatonya bahwa beliau memerintahkan kader-kadernya untuk menanam 10 tanaman pendamping beras. Dan bisa di Google itu. Bang Amri, tanggapannya mengenai hal tersebut? Sebenarnya sudah kok dari zamannya Pak Ahok, PDI Perjuangan sudah menginisiasi hal itu. Banyak program-program bagus yang memang dicanangkan waktu zaman Pak Ahok, di zaman Pak Anies, di zaman bahkan Pak Sutioso dan lain-lain. Dan itu kita harus jaga agar berkesinambungan. Nah, kalau saya lihat, kita melihat di sini isunya adalah hak untuk tinggal di kota. Ada sebuah dokumen kesepakatan dunia namanya New Urban Agenda, di mana Indonesia juga termasuk menjadi yang menandatangani kesepakatan itu. Salah satu komponen penting adalah right to the city atau hak untuk berada di kota. Inilah yang dihadapi sekarang oleh teman-teman di warga Kampung Bayam. Dan bukan hanya di warga Kampung Bayam saja, tapi banyak tempat-tempat di Jakarta yang sebetulnya itu menunggu kasus seperti ini terjadi. Karena apa? Kita tidak pernah merencanakan kota kita itu untuk tumbuh secara bertahap.
Nah, sebetulnya kan kota ini tumbuh. Waktu pertama kali dibangun oleh Belanda, itu kan Jakarta tidak pernah direncanakan untuk menjadi kota besar. Lama-lama menjadi kota besar, muncullah permukiman, perkampungan macam-macam, bukan hanya Kampung Bayam, berbagai kampung yang ada di Jakarta dengan nama-nama tumbuhan. Itu karena masyarakat tinggal di sana. Mereka udah bertahun-tahun, berdekade-dekade menjadi bagian dari warga kota. Tiba-tiba ada proyek, perlu ada pembangunan. Nah, ini yang harusnya sejak proses perencanaan diintegrasikan. Ayo rencanakan, Pemda mau bangun apa, swasta mau bangun apa, ada masyarakat tinggal di sana, ayo kita duduk bareng. Bagaimana biar semua bisa mendapatkan keuntungan. Kan kalau misalnya ada proyek itu di sana, lalu kemudian ada hunian masyarakat di sana, di sampingnya atau berdekatan dengan itu kan sebenarnya saling menguntungkan. Yang akan kerja di JIS siapa, yang akan mengelola kawasan komersial, kawasan perdagangan di sananya siapa? Ya masyarakat juga. Jadi harusnya, nah kebetulan Bang Emil adalah arsitek dan perencana kota. Sudah biasa menangani proyek-proyek ini seperti ini, bukan hanya di Jakarta dan bahkan juga di negara-negara lain juga. Pendekatannya adalah pendekatan perencanaan kota yang partisipatif dan itu sudah dimulai dengan dari sebelumnya dan terutama mendapatkan momentum di zaman Pak Anies menjadi gubernur bahwa penataan kota, pembangunan perkotaan itu dilakukan secara bersama-sama gitu. Tapi tetap harus punya visi ke depan. Kita perlu stadion, misalnya Persija belum punya stadion, kita perlu bangun stadion, itu bagus. Nah, kita rencanakan bareng-bareng sama masyarakat. Jadi maksud Mas Amri, perencanaan itu selama ini tidak berjalan dengan baik, tidak melibatkan semua orang sehingga terjadi hal seperti ini sekarang? Banyak proyek dan kasus-kasus di Jakarta seperti itu. Baru sedikit yang seperti melibatkan perencanaan secara partisipatif. Jadi harus kita lakukan, kita teruskan inisiatif-inisiatif yang sudah dimulai di zaman Pak Anies, misalnya ada Kampung Akuarium dan lain-lain. Kita terapkan secara lebih luas di seluruh kota agar masyarakat itu merasa bagian dari kota, dilibatkan bersama-sama. Nggak tiba-tiba disuruh pindah ke Rusun Nagrak. Tadi Bang Ciko udah bilang, itu 19 kilo loh, 1 jam. Mereka kebayang nggak ratusan kepala keluarga, ratusan rumah tangga gitu ya, suruh pindah yang jaraknya kalau naik mobil aja 1 jam gitu. Itu apa yang bakal terjadi dengan perekonomian mereka kan seperti mereka? apa kalau misalnya mereka emang diberikan hunian yang layak, tapi kalau misalnya mereka nggak punya perekonomian yang layak juga, akan seperti apa dong? Nah, ini menjadi bagian dari yang harus dipikirkan sama pemerintah kota juga. Sebagian adalah petani gitu, tapi kan sebagian lagi sebetulnya menanti kesempatan yang lebih baik gitu. Jadi yang pertaniannya juga kita fasilitasi, apalagi juga ada kita ingin membangun ketahanan pangan di perkotaan, urban farming dan lain-lain. Tapi juga bagi yang mereka ingin mencari penghidupan lain, itu sebetulnya harus kita perkuat ekonomi yang ada di sekitar sana. Kita ada Ancol, kita ada Tanjung Priok, kita ada kawasan-kawasan komersial di sana. Kita ada JIS sekarang yang sebetulnya bisa menjadi pusat olahraga, pusat kegiatan untuk sepak bola dan lain-lain. Itu sebenarnya ekonomi semua. Jadi sebenarnya bagaimana jangan sampai kembali kalau programnya Bang Emil dan Pak Suswono, masyarakat tinggal di sana, kerjanya di sana kalau bisa ya, kalau memungkinkan, betapa idealnya. Kalau itu kenapa nggak kita mulai dari Kampung Bayam di sana? Menyambungkan kegiatan ekonomi yang ada di sekitarnya dengan tempat tinggal masyarakat yang ada di sana di hunian vertikal tadi. Kang Ujang, kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh bapak-bapak dua ini, apa ya, ideal lah seperti itu. Bisa, manis ya. Manis, tapi realistis nggak sih sebenarnya kalau dari kacamata masyarakat bawah yang sekarang berharap terhadap pemerintah? Usai jeda ya Kang Ujang ya, mohon izin kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi. Kang Ujang tidak perlu tertahan lagi sekarang. Kita menanggapi apakah kemudian apa yang diungkapkan bapak-bapak ini dan juga para cagup yang kita dengarkan begitu, ini realistis untuk bisa direalisasikan? Pertama tentu saya meyakini ya, mereka adalah pasangan-pasangan yang punya kualitas dan kapasitas, itu dulu. Oleh karena itu pasti akan membuat program yang tujuannya tadi bukan hanya perencanaan tapi eksekusi yang nyata nanti ke depan. Cuma persoalannya kan banyak kepentingan. Ada misalkan pengusaha lah, ada mohon maaf partai politik lah di situ lah. Ini problematik kita. Nah yang kedua saya lihat apakah ini realistis? Dalam konteks tertentu bisa jadi realistis, tapi dalam konteks lain tadi banyak kepentingan yang perlu diakomodir yang menjadi persoalan. Nah yang kedua saya melihat bahwa ada diskontinuitas program. Misalkan gini, program gubernur yang lalu biasanya ada yang dihapus, di-delete. Ini yang menjadi program, apalagi misalkan partainya berbeda. Nah ini problem di seluruh Indonesia. Bahkan dulu saya dekat dengan bupati gitu ya. Ketika bupatinya merah, itu mapnya juga sampai merah. Ketika bupatinya itu dari kuning, mapnya juga kuning. Birokrasinya seperti itu. Ini problematik bagi saya. Bahkan gapura-gapuranya pun
kalau partainya yang menang tertentu itu ada kuning, ada merah, ini menjadi problem bagi saya. Kenapa tidak misalkan kalau kita bicara soal ibu kota ya, kan masanya klasik sebenarnya. Selain masalah tadi kemiskinan, ada masalah kemacetan, ada masalah banjir. Nah ini yang klasik mungkin sekarang tidak terlalu diperdebatkan, sekarang adalah sesuatu yang viral. Nah persoalannya adalah saya melihat, apakah ini menjadi sebuah kebijakan yang nanti akan komprehensif dan terintegrasi dilakukan oleh para kandidat itu, saya yakin masih optimis bisa terlaksana. Kenapa? Karena begini, kalau misalkan hari ini tidak ada incumbent yang maju, tentu semua kandidat 3 pasang ini punya kepentingan untuk terpilih di saat ini tanggal 27 November dan punya kepentingan lagi untuk bisa katakanlah 2 kali. Nah inilah saya meyakini ketika ini terjadi dinamika ini, maka ya kepentingannya adalah bagaimana kandidat yang terpilih itu bisa merealisasikan semua janji-janji itu. Publik pasti akan menilai, akan melis mana nih janjinya Pak Pram dan Bung Rano Karno, Pak RK dan Pak Suswono, Pak Darmakun, pasti akan melis ketika mereka menang, akan dilis di mana Kampung Bayam sudah baik belum, ya kan, lalu daerah-daerah banjir sudah tertata rapi belum, kemacetan sudah ada Kang Ujang, progres tapi belum? peliknya Jakarta ini kan luar biasa masif ya. Artinya akan butuh waktu berapa lama? Kalau tadi Kang Ujang sempat menyinggung banyak juga yang menghentikan yang sebelumnya dari gubernur sebelumnya begitu. Nah artinya masalah pelik ini akan sulit dong terurai dengan baik. Tergantung political will ya, gini, 5 tahun memimpin, efektif bekerja itu cuma 3,5 tahun atau 4 tahun lah. Tahun berikutnya sudah mulai pilkada lagi. Atau 2 tahun ditawarin ya sudah mulai pilpres. Bisa Jakarta sering nah gitu. ya tadi bagi saya nih 3 tahun untuk bekerja dengan baik, memaksimalkan apa yang menjadi katakanlah kelebihan dan kehebatan daripada kandidat itu. Apakah cukup 3 tahun menyelesaikan persoalan ibu kota? Tentu tidak. Tetapi tadi ada prioritas yang harus diutamakan dari para kandidat untuk membangun mana. Saya sepakat dengan Bang Ciko. Jadi itu yang menjadi prioritas dibangun. Nah, saya sih melihat ada 3 sih sebenarnya kalau kita lihat. Bagaimana soal ekonomi masyarakat termasuk hunian. Karena ini hak dasar dari warga masyarakat mendapatkan sandang, pangan dan papan. Termasuk dalam konteks itu pekerjaan. Oleh karena itu mereka bertani dikasih kesempatan. Nah, kita ini bangsa yang mohon maaf ya, masyarakatnya kreatif. Bagaimana misalkan ketika ekonomi kita terpuruk, masyarakat banyak yang memulung dan bisa hidup. Itu anugerah Indonesia itu di situ. Apalagi tadi Kampung Bayam, masyarakat petani perkotaan ketika dikasih kesempatan oleh pemerintah, maka mereka akan maju. Nah, persoalannya kita adalah mohon maaf, ada dinas sosial, ada dinas PU tadi, diskontinuitas program tadi tidak nyambung. Bang Ciko katakan ketika misalkan PDIP punya kesempatan untuk mendukung Kampung Bayam, tahu-tahu PJ Gubernur yang mohon maaf belum berpihak. Nah kan ini menjadi problem bagi program tata kota Indonesia. Nah saya melihat apakah cukup, saya meyakini masih bisa dimaksimalkan untuk bisa bekerja dengan baik para kandidat ketika terpilih nanti. Bang Ciko gimana kemudian bisa publik bisa teryakini jika kemudian masih terbentur masalah kepentingan politis, kepentingan elektoral dan lain sebagainya? Bagaimana bisa publik teryakinkan dengan kepentingan korporasi? Ya kita harus jujur ya, tapi juga ada kepentingan terkait dengan pembangunan itu sendiri. Kalau kita bicara soal JIS misalnya, ya kan, terjadinya hal ini kan sebenarnya kalau kita mau jujur karena pembangunan JIS, ya kan, pembangunan JIS. Namun walaupun waktu itu Pak Anies sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan, dan sayangnya Pak Anies tidak bisa melanjutkan. Programnya karena terpotong oleh menunggu pilkada serentak ya hari ini, sehingga PJ sekarang yang menjadi gubernur. Nah, pada prinsipnya gini, memang tadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Kang Mulya bahwa memang kita harus bicara dengan warga ya dan lain-lain. Nah, tapi ini dalam waktu yang singkat ini, kita kan kampanye ini agak pendek waktunya ya. Saya nggak yakin bahwa kita bisa meyakinkan 100% warga Jakarta bahwa calon-calon kita adalah yang terbaik, akan memberikan solusi yang terbaik. Tetapi pada prinsipnya kita mungkin akan menyasar beberapa poin seperti Kampung Bayam. Nanti kita bicara tentang Kampung Utara, Kampung Apung di Jakarta Utara, kemiskinan di daerah-daerah elit ya, seperti Pondok Indah, Simpruk Golf, ya saya sebut nih elit semua nih ya. Kebayoran Baru, itu ada 150.000 warga miskin di situ. Nah, ini yang kita nanti akan sasar
Karena dengan solusi yang mungkin bisa diterima oleh warga setempat, warga-warga yang saya sebut tadi, mudah-mudahan itu juga bisa seakan memberi harapan. Sehingga siapapun yang memimpin ke depan, ya kami berharap Mas Pram dan Bang Rano bisa menjadi solusi dan hadir untuk masyarakat, khususnya warga miskin kota yang jumlahnya 500 juta. Setengah juta itu tidak sedikit di berbagai kota dan kabupaten daerah lain itu adalah penduduknya segitu. Oke, Kang Mulya, Bang Ciko aja, Pak Pram yang kemudian dari Jakarta aja merasa belum bisa yakin bisa meyakini semua gitu. Nih orang pendatang bagaimana kalau bisa meyakinkan gitu? Oh, orang asli aja susah, apalagi pendatang nih gitu kan bisa berpikiran seperti itu. Yang penting itu niatnya baik untuk mengabdi, memberikan karya yang terbaik dan juga track recordnya, pengalaman dan kapasitas beliau gitu. Niatnya sudah ada, sudah baik untuk membangun Jakarta menjadi kota global yang berkeadilan. Tapi juga dari segi kapasitas, ini Bang Emil ini punya kapasitas sebagai arsitek dan perencana kota kelas dunia gitu. Kalau untuk menjadi Jakarta yang menjadi kota global, ya kita juga harus dipimpin oleh orang-orang yang punya niat baik, tadi disampaikan oleh narasumber yang lain, tapi juga harus punya keahlian dan dikelilingi oleh tim-tim yang punya keahlian juga. Ini kuncinya. Jadi bagaimana kita bisa upgrade Jakarta dan kita melihat kasus-kasus seperti Kampung Bayam yang tadi disebutkan Bang Ciko, ini banyak yang lain yang nunggu, kasus-kasus tanah yang nggak selesai, kasus-kasus kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan di dalam kampungnya, tinggal nunggu aja. Ini makanya harus kita rencanakan dari awal dan bagaimana ini bisa teridentifikasi dari sekarang perencanaan kotanya mau jadi seperti apa, dan ini bisa berdampingan. Kelas menengah, tadi disebutin kelas kaum miskin kota. Iya betul, itu adalah sebuah konstituen yang sangat besar di Jakarta. Itu adalah bagian dari kota Jakarta. Jangan lupa kita juga punya kelas menengah. Kelas menengah juga sekarang menjerit. Mereka kalau dari data yang beredar sekarang, kelas menengah jumlahnya turun. Mereka pindah jadi kelas yang baru pengen menengah. Tadi udah sampai kelas menengah. Mereka nggak bisa beli perumahan, nggak bisa beli rumah juga di Jakarta. Karena harganya fantastis semuanya. Nah, kayak gitu. Jadi memang udah harus ditata lagi. Orang masih tetap kerja, ekonomi masih akan di Jakarta. Apalagi dengan sekarang fungsi ibu kotanya sudah pindah. Nah, ini kita harus semakin memperkuat fungsi ekonominya, dan di situ kita butuhkan semua orang, kelas menengah, profesional, kelas menengah ke bawah yang nantinya akan menjadi bagian dari ekonomi kita. Cleaning service-nya emang dari mana? Security-nya emang dari mana gitu. Tapi gini, perencanaan penting, oke. Tapi konkretnya apa yang bisa kemudian dibayangkan oleh publik Jakarta gitu? Yang bisa, oh nih gue bisa, saya bisa nih melihat, ternyata realistis sih bisa nih. Itu konkretnya saya belum bisa menggambarkan begitu dari apa yang dikatakan oleh Kang Mulya. Tapi usaha aja dah. Kami akan di sini dia apa kabar ini? Kang Mulya mohon izin, silakan. Ini nggak dipotong ya? Apa konkretnya nih yang bisa tergambar oleh masyarakat Jakarta bahwa soal hunian ini bisa terrealisasi? Bayangkan begini ya, konkretnya ya. Pagi-pagi bangun, sholat subuh, keluarga, kemudian makan pagi barengan, lalu kemudian berangkat, itu masih pagi-pagi masih sempat makan pagi di rumah bareng-bareng secara keluarga. Karena apa? Karena tempat kerjanya nggak jauh dari rumahnya, jalan kaki 10 menit, 15 menit. Dia misalnya jadi office boy atau jadi security, dia tinggal di sebuah rumah susun yang kualitasnya baik di pusat kota, dan itu 10 menit, 15 menit dari sana adalah tempat dia bekerja gitu. Pulang-pulang masih sempat makan malam. Yang udah terlanjur kerjaan dari luar kota itu gimana? Yang di luar kota. Iya, sebetulnya ini yang harus dibenahi kesempatannya ada sekarang, karena di Jakarta itu kita sedang mengembangkan Transit Oriented Development, TOD. TOD itu maksudnya apa? Kita akan membuat sebuah kawasan-kawasan yang terpadu, yang pusatnya itu adalah tempat stasiun atau halte bus begitu. Di situ loh kemudian akan menjadi sebuah kawasan terpadu, hunian di sana, kantor di sana, taman, tempat rekreasi, Bang Mulya, pasar begini, ada di sana kan semua. Realisasinya juga butuh waktu ya. Nah, apalagi kalau misalnya seperti ada beberapa case yang misalnya hunian tidak layak dan mereka pekerjanya juga mereka tidak punya skill apa-apa walaupun menjadi office boy. Nah,
Nah, itu akan seperti apa? Apakah mereka diberikan juga pelatihan? Kemudian kan tidak bisa tiba-tiba mereka dipekerjakan untuk itu gitu kan? Ya, kenapa saya menyebut office boy? Itu adalah karena yang sangat basic. Tapi kan nggak boleh dong negara membiarkan warganya begitu saja. Harus ada pendidikan yang terus-menerus. Pendidikan itu nggak selesai hanya di pendidikan dasar menengah. Lalu kemudian kalau buat teman-teman itu harus ada pendidikan keterampilan. Jadi tetap harus ada pendidikan-pendidikan itu agar mereka nantinya bisa juga bekerja di sektor-sektor yang lebih produktif. Kalau kita Jakarta mau menjadi kota yang global, itu mau nggak mau nanti akan ada peningkatan, harus ada peningkatan dari warganya juga agar bisa nanti perusahaan-perusahaan yang masuk ke Jakarta itu adalah perusahaan yang requirement atau kebutuhan tenaga kerjanya lebih tinggi. Bisa nggak kita penuhi? Justru harus diperbanyak program-program pelatihan seperti prakerja dan lain-lain. Dan itu pernah ada contohannya waktu di Jawa Barat dulu, Pak RK? Ada, kalau di Jawa Barat ada Taman Sari, Rumah Susun Taman Sari, lalu Sudah kemudian di berhasil, Sukabumi, itu adalah penataan kampung yang digabungkan, ada komponen vertikalnya di sana. Jadi memang pendekatannya bekerja sama dengan masyarakat secara partisipasi bersama. Baik, kita dengarkan kalau dari Bang Ciko, kira-kira apa yang akan jadi solusi? Bagus tadi apa yang disampaikan, tapi kita nggak boleh lupa juga bahwa memang Jakarta ini, DKI akan berubah menjadi DKJ. DKJ artinya ada kawasan aglomerasi. Aglomerasi itu kan apa sih? Ini kawasan yang disebut penopang Jakarta. Penopang itu apa? Ya salah satunya tidak masalah bekerja di luar kota. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Kalau kita bicara soal hunian ya, tadi kan saya sampaikan hunian yang vertikal, hunian yang layak. Tidak boleh berhenti di situ. Karena apa? Karena ada iuran di situ. Pasti juga cukup memberatkan ya, nggak gratis-gratis amat lah ya. Iurannya sekarang berkisar dari 150.000 bahkan sampai 600.000, 700.000 ada. Jadi ini agak berat kalau memang mereka juga tetap harus mengeluarkan biaya yang besar untuk transportasi. Kami sedang mencoba memformulasikan bagaimana transportasi itu bisa gratis, ya, busway gratis, MRT gratis, LRT gratis, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita menggapai daerah-daerah kawasan aglomerasi itu. Nah, sekarang ini kan pembangunan MRT, LRT ini nanggung, berhentinya di Lebak Bulus gitu. Padahal mestinya dia langsung dong ke Tangsel dong, ke Tangerang dong, ya kan? Atau LRT bisa langsung ke Bekasi dong sampai ujungnya gitu. Artinya apa? Ketersambungan kota di antara Jakarta dan kota-kota penopang aglomerasi ini sangat penting. Karena apa? Jujur, kita nggak bisa mengelakkan bahwa memang sebagian juga bekerja di luar kota, tetapi jarak yang ditempuh agak sulit. Nah, dia mesti berhenti, kemudian dia naik ojek lagi, biayanya jadi berapa? Ya bolak-balik bisa 150.000 gitu. Nah, kalau itu digratiskan, pembangunannya diperpanjang, ya kan, rutenya diperpanjang, ini akan sangat membantu. Jadi yang kita pikirkan itu nggak boleh hanya soal huniannya, hanya soal pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di dekat hunian itu. Nggak semua juga saya setuju bahwa nggak semua adalah petani kota, ya kan. Sebagian dari warga Kampung Bayam justru punya pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin juga ingin bekerja di tempat-tempat lain. Pemberian modal bagi usaha UMKM tentunya, ya kan. Memberikan peraturan 30% wilayah umpamanya mall atau perkantoran atau BUMN dan BUMD harus diperuntukkan untuk lahan bagi UMKM. UMKM-nya di situ diberikan modal, ya kan, atau bagi hasil dengan pengelola gedung dari BUMN dan BUMD. Banyak sekali yang bisa kita bikin, tapi memang satu hal yang paling penting adalah bahwa pembangunan ini harus betul-betul disosialisasikan dengan warga. Warganya setuju nggak sih? Itu yang paling penting, ya kan? Nggak bisa juga udah keren-keren, warganya tetap nggak mau, ya kan? Warganya juga harus setuju ya. Kalau dari Kang Ujung melihatnya seperti apa nih? Kira-kira apa yang sudah ditawarkan dari para perwakilan paslon ini? Konklusi juga. Ya, ini menarik ya apa yang ditawarkan oleh dua pasangan tersebut ya. Cuma memang harus kita pikirkan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh warga tadi. Nah, itu kan butuh dialog yang tidak sedikit atau tidak sebentar. Harus ada keterikatan dulu dengan pemerintah ini. Jadi konsepsinya apa, planningnya apa, perencanaannya apa, tadi dikonekkan dengan kebutuhan dari warga. Apa yang diinginkan. Jangan sampai warga butuhnya A, pemerintah menyiapkannya B. Nah, ini menjadi problem. Oleh karena itu tadi harus menyiapkan tim betul-betul yang kesana ya untuk mendalami apa sih persoalannya. Karena ini kan katakanlah pemerintahan yang baru, tentu cara pandangnya juga baru. Dan saya meyakini ini ada niat baik
yang tentu harus dikoneksikan dengan masyarakat di sana. Saya meyakini kita optimis saja untuk membangun Jakarta yang lebih baik ke depan. Baik, optimis untuk membangun Jakarta yang lebih baik lagi ya. Kita tunggu ya janji-janji manis siapapun yang terpilih nanti untuk direalisasikan. Betul, jangan hanya umbar janji ya, apalagi berharap tidak baik ya. Nanti kita jeda dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir ya Pak Kabarisa Pagi. Saja nanti kita akan kembali lagi informasi seputar kemenangan. Saya berharap menang sih sebenarnya ya. Tapi ternyata King Indo ditahan satu-satu oleh Arab Saudi. Bagaimana peluangnya ke depannya? Kita akan bahas nanti saja. Datang sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Iya, langsung saja pemirsa kita ajak Anda untuk membahas mengenai tadi malam kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia versus Arab Saudi. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Ada Mas Budi Setiawan, founder Football Institute. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mbak Siha, selamat pagi Mas Alfat. Selamat pagi. Mas Budi pasti yakin banget nih tadi malam begadang nonton secara keseluruhan. Mas Budi, tadi malam seperti apa nih analisanya tadi dini hari mengenai pertandingan Indonesia versus Arab Saudi? Permainan Indonesia kan dari awal juga sudah cukup jual beli serangan juga diladeni begitu ya? Ya, jadi pertandingan semalam itu kalau kita ringkas dari sebuah kata-kata atau kalimat adalah fantastis, paten, luar biasa, top lah King Indo semalam. King Indo bos. Mantap. King Indo ini bos. Oke. lalu seperti apa? Apa yang bisa jadi catatan lah, Mas Budi nih mengenai apa permainan Indonesia. Kalau saya lihat sih ya, sebenarnya kita punya peluang banyak, tapi kemudian banyak yang tidak terselesaikan peluangnya. 3/4 selesai, 3/4 selesai. Operan-operannya masih nanggung gitu. Ya, jadi kalau kita menonton pertandingan semalam itu, kita menjadi bagian yang seperti naik roller coaster. Yang pertama pada saat naik itu kita was-was, kita akan ketakutan, tapi ternyata dalam perjalanan kita juga happy, ternyata kita bisa unggul lebih dulu, kita mampu jual beli serangan dengan Arab Saudi sebagai tuan rumah, tapi kita juga sempat lemas ketika Martin Paes melakukan pelanggaran di kotak penalti, tapi optimisme itu muncul lagi ketika berhasil menahan tendangan penalti sampai dengan menit akhir yang tadinya perpanjangan waktu hanya 9 menit menjadi sampai 101, 102, setiap menit rasanya lama, tapi kita akhirnya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, di mana seluruh prediksi maupun dunia internasional mengatakan Indonesia tidak akan mendapatkan poin lawan Arab Saudi. Ternyata kita bisa mendapatkan poin, dan ini sangat luar biasa. Jadi ketika saya membaca banyak headline media Indonesia hanya menahan imbang 1-1, wah ini diksinya salah ini. Indonesia berhasil mendapatkan poin 1 di Arab. Itu adalah sebuah perjuangan panjang, persiapan panjang dari sisi organisasi PSSI dan dari sisi pelatih. Itu mendapatkan 1 poin itu betul-betul luar biasa, karena semua prediksi itu mengatakan Indonesia tidak akan mendapatkan poin, apalagi tetangga Vietnam dan juga Malaysia, kan begitu. Kalau Mas Budi melihat kekuatan Indonesia tadi malam itu dari posisinya apa? Karena para pemainnya kah? Dari posisi-posisinya atau seperti apa? Dari formasinya atau mungkin dari permainannya sendiri secara fisik? Ya, jadi kekuatan Indonesia semalam itu memang kita melihat bahwa minim sekali error, baik itu di lini tengah maupun di lini belakang. Koordinasi yang baik di antara mulai dari kiper, pemain belakang sampai dengan pemain tengah itu membuat pemain Arab itu sulit untuk mengembangkan permainan. Ketika kita ditekan, Indonesia ditekan, hampir seluruh pemain kita itu ada di garis setengah lapangan. Umpan-umpan terukur yang dilakukan oleh para pemain Indonesia, terutama pada saat Tom Haye masih bermain, itu betul-betul memberikan sebuah kejutan penetrasi yang tidak diduga-duga. Lalu terjadinya gol Ragnar dan Sarandi itu kan dimulai dari proses kerjasama yang apik di sisi kanan, sehingga menyulitkan para pemain Arab agak kaget juga. Nah, ini juga tentunya kita bisa melihat kenapa Arab itu membuat sebuah kesalahan, di mana dia tidak melakukan tekanan dari menit awal. Jujur saya agak kaget ketika semalam itu dimulai, loh ini kok Arab agak lain ya.
dia tidak memulai inisiatif serangan dari awal, tapi bermain pelan dari bawah, lalu gol biasa-biasa saja, sehingga mereka baru mulai menyadari mereka dalam bahaya ketika babak pertama masih 1-0, sehingga lalu 1-1. Tapi di babak kedua pun mereka baru mulai sadar itu setelah di menit 60-70 baru mulai itu untuk melakukan tekanan-tekanan kepada Indonesia, dan itu menurut saya sudah terlambat. Dan alhamdulillah pergantian pemain Indonesia itu juga bisa menutupi pemain-pemain yang tadinya menjadi tokoh kunci di lapangan. Mereka tidak banyak membuat kesalahan, walaupun Ferrari sempat kartu kuning, Pais juga sempat kartu kuning, tapi overall permainan baik pemain inti maupun pemain cadangan semuanya mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Tapi jujur kita harus mengakui keberadaan JIZ di belakang itu membuat lini belakang Indonesia terasa sangat kuat, solid, dan aman. Baik, setelah Arab Saudi kita nanti akan menjamu Australia di GBK. Nah, Australia di pertandingan kemarin kalah 1-0 lawan Bahrain. Ini juga jadi sebuah kejutan. Nah, kekalahan Australia ini apakah nanti bisa jadi keuntungan buat Indonesia, atau justru Australia nanti bisa balas dendam melawan Indonesia begitu, bisa berbalik begitu? Analisa Anda seperti apa? Ya, pertandingan pertama kemarin memang menjadi agak kejutan ya. Australia sebagai tuan rumah kalah 0-1 dari Bahrain. Australia juga sempat bermain dengan 10 pemain karena kartu merah. Ya, Jepang memang diprediksi akan menang, tapi kita tidak pernah menyangka kalau skornya akan 7-0. Termasuk Indonesia berhasil menambah imbang Arab. Nah, pertandingan selanjutnya di tanggal 10 Indonesia melawan Australia, tentu posisi Indonesia ini ada di atas angin karena berhasil mendapatkan 1 poin dari pertandingan away. Ini pasti seluruh energi maupun animo masyarakat ini mengharapkan hasil yang lebih gitu. Ketika bisa menahan imbang Arab, pasti kita harapannya semua bisa menang lawan Australia. Tapi Australia pun juga pasti tidak akan memandang sebelah mata Indonesia. Mereka pasti akan habis-habisan. Karena tadinya hitung-hitungannya mereka bisa mendapatkan 3 poin, ternyata 0 poin di kandang. Tentu mereka akan mengambil poin penuh di Indonesia. Tapi kalau kita melihat pertandingan Indonesia semalam, saya yakin kita bisa mengatasi Australia. Nah, tapi kalau misalnya prediksi dari Mas Budi sendiri ya, kira-kira dalam pertandingan nanti akan melawan Australia, kita akan seperti apa nih? Jual beli serangan atau lebih menekankan kepada pertahanan gitu? Ya, sepertinya STY akan berhati-hati ya. Karena tadinya memang posisi kita itu adalah kuda hitam yang tidak pernah dibayangkan bisa mengambil poin lah untuk mengambil kemenangan dalam setiap pertandingan. Dan pola yang dilakukan oleh STY ini ya mungkin perlu dipertahankan di pertandingan selanjutnya melawan Australia. Walaupun Indonesia akan berinisiatif untuk menyerang, tapi mungkin tidak akan secara frontal jual beli serangan dengan Australia, karena Australia juga pasti akan melakukan hal yang sama juga. Jujur dengan pertahanan semalam di timnas kita, lalu lini tengah kita, justru di lini depan ini menjadi PR juga, karena kalau kita lihat semalam kan yang mencetak gol itu bukan pemain depan kita, tapi Sandy Walsh setelah memanfaatkan deflected dari tendangan Ragnar. Ya, tentunya ini menjadi PR bahwa kita belum bisa memanfaatkan beberapa peluang-peluang emas yang sudah dilalui melalui komposisi skema permainan. Pemain depan kita masih belum bisa menunjukkan ketajaman itu. Rafael Struijk bermain gemilang sebagai destroyer, tapi belum bisa menciptakan tendangan ke arah gawang. Ya, baik. Ya. Baik, Mas Budi, kalau berbicara mengenai pertandingan tadi malam, pemain ini Indonesia sangat luar biasa ya, permainannya bagus. Tapi man of the match-nya siapa, Mas Budi? Kalau menurut saya ya, saya ada pemain-pemain yang menonjol di setiap lini. Ya tentu di kiper Martin Pais itu menjadi bintang. Lalu di belakang ada JIZ, di tengah Ivar ya. Ivar memang tidak terlalu kelihatan, tapi itu posisinya sangat sentral sekali. Dan di depan ya Ragnar. Tapi overall keseluruhan keputusan timnas Indonesia maupun Sintayong menunjuk JIZ sebagai kapten itu adalah keputusan yang sangat tepat.
dengan pengalaman dia Kalau kata bermain di netizen, Serie Bang A, Jayadi, Jay Iza tuh dikasih betul-betul julukan Bang menunjukkan dia Jayadi. sebagai kelasnya Serie A. Baik, baik. Terima kasih Baik. Mas Budi Mas Budi, terima Setiawan kasih. sudah memberikan analisanya. Kita harapkan nanti hasil positif terus bergulir untuk Ya. Indonesia melawan Australia nanti di GBK. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih Mas Fuad. Baik. Kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali pantau mengenai aktivitas dari Paus Fransiskus yang hari ini rencananya akan beralih ke negara lain, kalau tidak salah ke Papua Nugini ya. Nanti kita akan coba pantau bagaimana aktivitasnya pada pagi hari ini. Usai jeda, tetap di sini Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus rencananya akan mengakhiri kunjungan di Indonesia pada hari ini. Nah memang menurut agenda yang dirilis oleh Panitia Kunjungan Bapak Suci ini, Paus akan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pagi hari ini, tepatnya pada pukul 9.15. Nanti dijadwalkan akan ada upacara perpisahan dulu nih di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lalu kemudian nanti 9.45 jadwalnya Paus akan dan juga rombongan akan berangkat dengan pesawat menuju ke Papua Nugini sebagai bagian dari rangkaian perjalanan apostolik dari Paus Fransiskus ke Asia Pasifik. Selain Indonesia ada Papua Nugini, Singapura juga nanti Ada akan Timor dikunjungi, Leste ada juga juga ya. Timor Leste yang kemudian akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Ya, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Ini adalah kunjungan ketiga oleh seorang Paus ke Indonesia setelah kunjungan Paus Paulus pada tahun 1970 dan juga Paus Yohanes Paulus pada tahun 1989. Ya, kita juga lihat bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta juga sudah mempersiapkan keberangkatan Paus Fransiskus menuju ke Papua Nugini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita akan coba pantau dari masing-masing lokasi, termasuk dari Kedutaan Besar Vatikan, tempat dari Paus Fransiskus bermalam selama di Indonesia. Ada rekan kami Celia Alexandria dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga ada Leo Chandra dari Dubes Vatikan ya? Enggak, Leo Chandra dari bandara. Ah, benar. Oh ya benar, dari Kedubes Vatikan ya betul. Nah, kita ke Leo Chandra dulu kalau begitu. Leo silakan pantauan Anda hingga pagi hari ini. Selamat pagi Alfat, Sira dan juga pemirsa TV One. Benar sekali, ini merupakan hari terakhir dari perjalanan Paus Fransiskus selama kunjungan ataupun perjalanan apostolik Asia Pasifik yang merupakan ini adalah negara pertama yang dipilih yaitu Indonesia. Seperti yang tadi Alfat sudah sampaikan bahwasannya setelah ini Paus Fransiskus juga akan melakukan perjalanannya ke beberapa negara. Yang paling dekat ini adalah Papua Nugini yang kemudian nanti akan dilanjut dengan ke Timor Leste, dan yang terakhir perjalanan apostolik Paus Fransiskus ini akan berkunjung ke Singapura. Kalau untuk di Jakarta sendiri, Alfat dan Sira, kita berbicara perjalanan Paus ketika datang pertama kali ke Indonesia ini langsung bertemu dan juga disambut oleh Presiden Joko Widodo dan bersama dengan Menteri Kabinet, dan terlihat juga ketika pertemuan Paus Fransiskus dengan Presiden Jokowi terlihat sangat hangat sekali. Dan ada yang sangat menarik sekali Alfat dan juga Sira, bahwasannya memang sosok Paus Fransiskus ini merupakan sosok yang begitu sederhana dan dikagumi oleh masyarakat dan khususnya umat Katolik yang ada di Indonesia. Dan bahkan Paus Fransiskus ini juga sempat memimpin Misa Akbar yang dilakukan di GBK Senayan, tepatnya di Stadion Madia. Ada sebanyak 86.000 umat Katolik yang kemudian ini mengikuti Misa Akbar bersama dengan Paus Fransiskus. Dan yang terlihat juga bahwasannya saat ini 8.30 Paus Fransiskus ini akan melakukan persiapan sebelum nantinya akhirnya bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 Internasional. Begitu laporan yang bisa kami laporkan langsung kembali ke Anda di studio Alfa dan juga Sira. Baik. Terima kasih Leo Chandra, informasi langsung dari depan Kedubes Vatikan, dan kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Celia Alexandra yang akan mengabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, di mana Paus Fransiskus ini akan bertolak menuju beberapa negara selanjutnya setelah Indonesia ya. Silakan Celia. Selamat pagi Alfat, Sira dan juga pemirsa. Kalau kami memantau sejak pagi hari tadi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, ini sejumlah apel persiapan pengamanan ini sudah dilakukan mulai dari TNI Polri yang akan mengamankan jalannya keberangkatan Paus Fransiskus menuju ke Port Moresby di Papua Nugini. Kalau di belakang saya saat ini mungkin sedang tertutup dengan mobil-mobil lainnya pemirsa, tapi di belakang saya ini adalah pesawat GA7780 yang akan digunakan oleh Paus Fransiskus bertolak menuju ke ibu kota dari
Papua Nugini, Port Moresby pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, seperti kedatangannya, Paus Fransiskus berangkat juga menggunakan pesawat komersial, menunjukkan kesederhanaan yang selalu digaungkan oleh dirinya selama berada di Indonesia. Perjalanannya menuju ke Port Moresby ini adalah perjalanan apostolik terpanjang pemirsa selama tanggal 3 sampai dengan 13 ini di beberapa negara. Ini adalah perjalanan terpanjang apostolik yang dilakukan oleh Paus Fransiskus di Asia Pasifik. Setelah sebelumnya ini melakukan 3 hari perjalanan apostolik di Indonesia dan juga akan berkunjung ke Papua Nugini dan juga akan bertolak menuju ke Timor Leste Dili pada tanggal 9 sampai dengan 11 dan mengakhiri perjalanan apostoliknya pada tanggal 11 hingga 13 di Singapura nantinya pemirsa. Adapun informasi yang kami dapatkan nantinya perwakilan dari pemerintah yaitu Menteri Agama Yakut Khalil Qumas juga akan mendampingi Paus Fransiskus ataupun mendampingi kepulangan atau keberangkatan dari Paus Fransiskus nantinya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita akan nantikan pemirsa karena memang selama 3 hari ini berada di Indonesia, Paus Fransiskus telah mengajarkan berbagai hal mengenai toleransi, mengenai perdamaian yang kita bisa saksikan bersama pemirsa terjadi di Masjid Istiqlal yang juga di Misa Kudus kemarin di GBK Gelora Bung Karno. Sementara demikian, Sira dan juga Alfat. Baik, Celia Alexandra informasi langsung dari Bandara Soekarno-Hatta dan tadi sebelumnya ada Leo Chandra dari posisi di depan Kedubes Vatikan. Dan nanti pada pukul 8.30 ya, sebenarnya sebentar lagi Paus Fransiskus ini akan bertolak menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan sejumlah kegiatan lagi berkunjung ke beberapa negara. Ya. Dan informasi tadi pemirsa nanti juga akan terus diperbarui di dalam kabar khusus usai program Apa Kabar Indonesia Pagi ini. Usai ini kami undur diri dulu. Sampai susah saya. Saya pamit dulu ya pemirsa ya. Kami pamit. Saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.